Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natania Salsabila dengan NIM 240201036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Klasifikasi Obat Mata Kuliah Farmakologi dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar Escape MCAT. Baik, yang pertama ada pengertiannya, yaitu suatu obat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kimia, bahan aktifnya, atau berdasarkan cara penggunaannya untuk mengobati suatu kondisi tertentu. Setiap obat dapat diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih golongan obat. Poin-poin klasifikasi obat. Poin pertama, berdasarkan legalitas dan pengawasan. Yang pertama ada obat bebas, dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya, paracetamol yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, obat bebas terbatas. Memiliki peringatan khusus, tetapi tetap bisa dibeli tanpa resep. Contohnya, obat flu dengan antihistamin. Yang ketiga, obat resep. Obat resep hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Contohnya, antibiotik dan obat hipertensi. Lalu, obat narkotika dan psikotropika, yaitu memiliki potensi penyalahgunaan dan harus menggunakan pengawasan yang ketat. Contohnya morfin dan diazepam. Poin kedua, berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama ada obat oral. Obat oral dikonsumsi melalui mulut. Contohnya obat tablet, obat kapsul, dan obat sirup. Lalu yang kedua ada obat topikal. Obat topikal dioleskan pada kulit, contohnya salep, krim, dan gel. Lalu yang ketiga obat injeksi. Obat injeksi diberikan melalui suntikan, seperti insulin dan vaksin. Lalu obat inhalasi yaitu obat yang dihirup ke dalam paru-paru, contohnya inhaler asma. Poin ketiga, berdasarkan fungsi dan indikasi. Yang pertama ada antibiotik. Antibiotik digunakan untuk infeksi bakteri, contohnya amoxicillin. Yang kedua ada analgesik, yaitu untuk pereda nyeri, contohnya ibuprofen dan paracetamol. Lalu yang ketiga ada antipiretik, yaitu untuk penurunan demam, contohnya paracetamol. Lalu ada antihipertensi, digunakan untuk mengontrol tekanan darah, contohnya amlodipin. Lalu ada antidepresan, itu untuk mengatasi gangguan depresi, contohnya fluoxetine. Poin keempat, berdasarkan sumber. Sumber yang pertama yaitu obat sintetik. Obat sintetik ini dibuat di laboratorium, contohnya obat aspirin. Yang kedua ada obat herbal. Obat herbal berasal dari tanaman atau bahan alami, contohnya ekstrak kunyit. Lalu obat biologis. Obat biologis dihasilkan dari organisme hidup, contohnya vaksin dan insulin. Sekian dari pembahasan PPT saya yang membahas tentang klasifikasi obat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.